البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Taharah, babul iktisal wa hukmul junub. Bab mandi dan hukum seseorang yang junub. Disebutkan pada pertemuan terakhir di bab iktisal wa hukmul junub, sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwa sifat mandi ada dua. Yang pertama adalah sifat al-izza, sifat yang memenuhi syarat. Yang penting bagian tubuhnya itu terkena air. Seperti seorang yang masuk dalam kolam, semua badannya masuk di situ, dia niatkan mandi, maka seperti ini mencukupi. Ada di situ sifatul kamal, sifat yang sempurna, sifat yang bagus, sebagaimana ciri-ciri Nabi SAW. Sebagaimana Nabi sebutkan contohnya, dengan berwudu dulu, ya, kemudian mencuci kemaluan dan semisalnya, kemudian mandi. Kemudian berikutnya kita sebutkan hadis nomor 115. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ini hadis sahih oleh Imam Muslim. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun asyadu sya'ra ra'si, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang mengikat rambut kepalaku. Biasa perempuan kalau rambutnya lebat, maka dikepang atau semisalnya seperti itu, diikat supaya bisa bekerja dan semisalnya. Apa angkutuhu li ghuslil janabah, apakah aku melepas ikatannya untuk mandi junub? Apakah harus kemudian aku melepas ikatannya, terurai rambutnya itu ketika akan mandi junub? Wa bi riwayatin wal haidah, di dalam riwayat yang lain, dan haid, untuk mandi junub dan mandi haid. Qala, maka Nabi mengatakan, la, tidak. Innama yakfiki, sesungguhnya cukup bagi engkau, antahti ala ra'siki salasa asayat, sesungguhnya cukup bagi engkau untuk menuangkan di kepalamu 3 kali tuangan. Rawahu Muslim. Ini cukup untuk kemudian diguyurkan di kepalanya itu 3 kali guyuran. Di sini semua Imam Muslim. Di sini ada permasalahan tentang naqdul mar'ah li syi'ri ra'siha fi ghusl janabah wal haid. Apakah mengurai perempuan itu rambut kepalanya ketika mandi junub dan haid? Terjadi khilaf, ya, permasalahan ini. Kesimpulannya adalah apa? Tidak perlu untuk dilepaskan. Illa an la yasilal ma' ila basyarah ra'siha, kecuali apabila tidak sampai air itu ke rambut, ke basyarah, kulit rambutnya itu. Kecuali kalau tidak masuk air itu ke kulit yang ada di rambutnya itu. Demikian. Tetapi untuk kita pola alam, ya, berhati-hati. Walaupun secara kesimpulan tadi kita katakan tidak wajib untuk dilepas, ya. Tetapi di situ ada hadis Rawi Muslim juga, hadis Ummu Salamah. Disebutkan di situ kisahnya Aisyah radhiyallahu anha di Hajjatul Wada. Bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Inqidi ra'saki wa imtashiti." Lepaskanlah ikatan rambutmu dan imtashiti, yakni untuk menjungkat itu, dijungkat, disisir. Yang demikian. Hadisnya maknanya tadi, inqidi, untuk dilepaskan. Ya, jadi untuk haid adalah seperti itu. Untuk berhati-hati ketika haid dilepas. Tetapi kesimpulannya tadi kita sebutkan. Yang penting adalah apa? Bahwa air itu mengenai daging atau kulit yang di rambut kepala itu. Itu kesimpulannya. Sebutkan di sini, dhahaba jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat ila anal mar'ah la yajib 'alaiha naqdi sya'ri ra's. Naqdu sya'ri ra's. Jumhur mengatakan sesungguhnya perempuan tidak wajib untuk melepaskan ikatan rambut kepalanya, kecuali kalau tidak sampai air itu di kulit rambutnya. Wa yajibu 'alaiha naqduhu, maka wajib untuk perempuan ini melepas ikatannya. Ini demikian.
Kesimpulannya adalah itu. Sebagian mengatakan wajib untuk dilepaskan. Ya, Hasan Al-Basri, Tawus, demikian juga Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Dalilnya tadi. Ya, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha melakukan seperti itu, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam As-Sunani beliau membantah yang mengatakan bahwa wajib untuk melepaskan dengan dalil tadi. Karena beliau mengatakan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha beliau ketika itu ihram dengan umrah. Ini waktu ihram dengan niat umrah. Kemudian haid. Sebelum masuk Mekah, kemudian Nabi memerintahkan tadi. Jadi mandinya itu adalah mandi untuk membersihkan, bukan mandi karena haid. Karena beliau waktu itu masih haid. Demikian dijelaskan. Ini Imam Sunani membantah tadi. Jadi yang benar adalah tadi tidak wajib untuk melepas, kecuali kalau tidak masuk air ke kulit rambutnya dia itu. Kalau ingin ini untuk berhati-hati dilepaskan juga tidak mengapa. Tadi kita sebutkan seperti itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 116. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Di situ ada Jasarah bintu Dajajah. Jasarah bintu Dajajah majhulatu hal, tidak diketahui keadaannya. Biasa perempuan itu kalau meriwayatkan hadis kadang-kadang selain dari sahabat tabi'in dan setelahnya atau tabi'in itu biasanya majhul, tidak diketahui. Ulama alam demikian mereka para ulama menyebutkan. Hadis ini dhaif. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inni la uhillul masjid. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid li haidin, untuk perempuan yang haid. Wala junub, demikian juga seseorang yang junub. Rawahu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Semua oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dan Ibnu Huzaimah kita ketahui termasuk ini mutasahilin yang bermudah-mudah. Demikian mereka mengatakan para ulama. Ini demikian. Jadi hadis ini dhaif. Kalau sahih berarti apa? Seakan-akan tidak boleh orang yang haid, demikian juga orang yang junub di dalam masjid. Tapi hadis ini adalah dhaif. Ibnu Hajar tidak menghukumi hadis ini, bahkan menyebutkan ucapan Ibnu Huzaimah seakan-akan mengisyaratkan beliau setuju dengan ini. Oleh karena itu inilah pendapat mazhab Syafi'iyah. Tidak boleh orang junub masuk dalam masjid. Yang benar adalah boleh, Yang benar adalah boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, innal muslim la yanjus. Sungguhnya muslim tidak najis ini. Demikian juga masabada min naumi ashabi suffah fil masjid wa ma'lum annahum yahtalimun. Dan telah tetap bahwa ashabus suffah, para sahabat tidak punya rumah waktu itu seperti Abu Hurairah. Para muhajirin, demikian sebagian menyebutkan mereka tidur di masjid. Dan mereka maklum, seorang laki-laki yaitu yahtalimun, mimpi basah. Tidak mungkin bertahun-tahun di situ kemudian tidak pernah mimpi basah. Demikian jelas. Dan mereka di masjid. Dan suffah itu dihukumi masjid. Demikian. Ini dalil yang kuat sekali. Demikian juga perempuan sauda yang hitam itu, allati kana laha khiba fil masjid, yang mempunyai kemah di dalam masjid, khiba. Mempunyai kemah di masjid, jelas bahwa dia itu tinggal di masjid. Kemudian perempuan mungkin junub dan sebagainya. Ma'anal mar'ah ya'tihal haid, perempuan itu haid, perempuan yang normal ini di situ haid. Ini demikian. Ini hadis yang atau tadi kita sebutkan dalil yang kuat bahwa menyebutkan bahwa itu jawasil muks wal murur, boleh tinggal, demikian juga murur, melewati. Demikian disebutkan. Demikian disebutkan juga Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yang dengan sanad yang sahih, kana sahabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsuna fil masjid. Dulu para sahabat Nabi bercakap-cakap di masjid. Wa hum ala ghairi wudu, mereka tidak berwudu. Wa kana rajul yakunu junuban, di antara mereka ada yang junub. Fa yatawaddo, kemudian berwudu. Tsumma yadkhulul masjid fa yatahaddats, kemudian masuk masjid dan bercakap-cakap. Jelas permasalahan ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 117. Wa anha, ini masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid. Adalah aku mandi bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid, di ember yang satu.
Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Saling bersilangan, ini berbenturan dan sebagainya. Tangan-tangan kami untuk mengambil air di ember itu minal janabah, karena mandi junub. Muttafaqun alaih. Wa zada Ibnu Hibban menambahkan watal taqi, bertemu. Ucapan Ibnu Hibban ini, tambahan Ibnu Hibban rahimahullah taala ini tambahan beliau ini dari hadis Aisyah ini dikatakan bahwa itu adalah mudraj. Ini ucapannya dari sebagian rawi. Ini demikian. Jadi bagaimana sekarang? Jadi hadis ini adalah sahih tadi, ya. Bahwa Nabi SAW dan Aisyah beliau mandi di ember yang satu, bahkan tangannya saling bertemu. Jadi di sini menyebutkan sebutkan Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, wa amma tadhiru rajul tatahu, yani tadhiru rajul al-mar'ah, yani zaujatihi min ina'i wahid fa huwa jaiz bi ijma'il muslimin. Yani bersucinya seorang laki-laki dan istrinya di ember yang satu itu boleh, ijma' kaum muslimin. Selesai permasalahan ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 118. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif. Ini penting kita untuk mengetahui hadis itu dhaif atau sahih, karena dari situ kita membangun pendapat kita. Ya, berbicara panjang lebar ternyata hadisnya adalah dhaif atau tidak mempunyai kemampuan dalam hal ini, atau mungkin tidak mampu menukilkan ucapan para ulama, maka ini berbahaya. Hadis ini dhaif. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam di Fathul Alam, di sini sebutkan, di situ ada Al-Haris bin Wajih wa huwa dhaif, ya ini dhaif. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah dan beliau mengatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli syaratin janabah. Sesungguhnya di bawah setiap rambut kepala itu janabah, ada junubnya. Faghsilu syar, maka cucilah rambut. Wangkul bashar, demikian juga bersihkanlah kulit. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa Ta'abah. Semua Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan keduanya melemahkannya. Wali Ahmad an Aisyah, disebutkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nahwu, semisal itu juga. Wa fihi rawin majhul, di dalam riwayat itu ada rawi yang majhul, yang tidak diketahui keadaannya. Disebutkan di situ ada Syarik Al-Qadhi, Syarik bin Abi Namir, seorang hakim yang dia itu karena ini sibuknya dan sebagainya dikatakan lemah akhirnya hafalannya. Wa dhaif li su'i hifdhihi, lemah karena hafalannya jelek. Demikian juga di situ ada Husain bin Abdurrahman Al-Jazari, dhaif juga. Wa hadha yarwihi an rajulin mubham. Husain ini meriwayatkan dari seseorang yang tidak diketahui. Oleh karena itu Ibnu Hajar tadi mengatakan di dalamnya ada rawi yang majhul, yang tidak diketahui. Lalu bagaimana sekarang permasalahan ini? Ibnu Hajar sendiri mengatakan ya bahwa itu lemah hadisnya. Di sini ada permasalahan hukum ghusl ma istarsara minar syar. Hukum mencuci apa yang bersambungan dengan rambut. Ini kulit ini. Apakah wajib kemudian kita mencucinya? Sudah lewat tadi permasalahannya ya, seperti itu. Maka dijawabnya adalah la, tidak. Ya, yang penting kita, yakni tadi kalau perempuan tadi kan bahkan tidak perlu dilepas, yang penting sudah merasa bahwa air itu ketika dituang 3 kali ke kepala mengenai rambut. Adapun untuk kemudian ini mesti di bawahnya rambutnya itu terkena sebagaimana hadis tadi, maka hadisnya tadi adalah dhaif. Di situ ada 2 pendapat, yang pertama mengatakan wajib, yang kedua adalah tidak wajib. Dan itu yang benar, ini adalah yang shawab. Ini ucapan Hanafiyah, demikian juga sisi Hanabiyah, demikian juga ini Hanabilah, demikian juga Imam Malik. Ini demikian. Kemudian berikutnya, ini sebelum kita masuk dalam pembahasan tayamum, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah min mujibatil ghusl al-haid wan nifas, wajib juga untuk mandi, yaitu siapa? Perempuan yang haid, demikian juga orang yang nifas. Ini demikian ijma' para ulama, semua dari Imam Nawawi. Kemudian berikutnya, perempuan yang dia itu ketika nifas ternyata tidak keluar darah. Apa itu? Biasanya kalau melakukan operasi
sekarang ini ada operasi kaisar atau cesar dan sebagainya, istilah mereka itu tidak keluar darah sama sekali. Maka seperti ini terjadi perselisihan. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah tidak wajib mandi. Bil masalah qaulan, di situ ada dua pendapat. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah, ada min wujubil ghusl huwa shahih, tidak wajib untuk mandi nifas, itu yang benar. Fainal wujub bisyar, karena wajib itu dengan syariat. Walam yazid bil ghusl hahuna. Walam yarid bil ghusl hahuna. Tidak ada di sini disebutkan mandi. Ya. Wala huwa fi ma'nal mansus, demikian juga tidak ada makna yang semisalnya. Karena apa? Fainahu laisa bidam, tidak ada darah. Tidak keluar darah, berarti apa? Tidak perlu mandi apa? Mandi nifas. Adapun kalau secara normal dikatakan ya ini 40 hari atau semisalnya. Nifas, kemudian selesai nifas, maka mandi karena nifas itu. Kemudian juga bagaimana sekarang al-haid taghtasilu lil janabah. Perempuan yang haid ternyata dia junub. Terjadi enggak? Kadang terjadi. Entah basah dan sebagainya. Apakah dia perlu mandi? Mandi karena junub? Disebutkan tidak, karena dia masih haid. Ya, seakan-akan gampangannya tidak ada gunanya dia mandi. Tapi kalau mungkin dia mau mandi untuk bersih dan sebagainya, maka boleh. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, wa dzalika li anal ghusl la yufidu syai'an minal ahkam. Karena mandinya dia itu tidak ada faedah dari hukum-hukum sedikit pun. Fa in iktasalat lil janabah fi zamani haidiha sahha ghusluha. Apabila dia mandi ketika dia junub di zaman haid, maka sahih. Tapi tidak ada tadi faedahnya. Nah, di situ kan dia masih haid. Kemudian berikutnya seorang yang dia itu gila, demikian juga pingsan, apakah wajib untuk dia mandi ketika sadar? Tidak. Ya, orang gila kan mungkin dia basah wallahu alam dan sebagainya atau junub, maka seperti ini tidak wajib untuk dia itu mandi. Wallahu alam demikian disebutkan. Wa ajma'u ala annahu la yajib, yani ijma' bahwa tidak wajib. Kemudian juga seorang yang junub apabila ingin makan, ini termasuk hukum faedah disebutkan di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Ya, untuk seseorang ketika junub itu kalau mau makan, afdolnya sunnahnya adalah untuk dia berwudu. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, adalah Nabi apabila junub. Farada yakul, ingin makan, au yanam atau tidur, tawaddu'a wudu'a li salat. Wudu'a li salat, maka beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Kemudian berikutnya mandi untuk salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Disebutkan di sini kesimpulannya tidak ada hadis Nabi yang sahih. Dan itu adalah perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan itu adalah sebagian mengatakan istihbab, disukai karena berkumpul manusia, disukai di situ dalam keadaan bersih, ya, demikian mereka menyebutkan, tapi tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mandi umpamanya insyaallah disukai. Walaupun sebagian mengatakan sunnah itu butuh dalil, ya. Ya dalam permasalahan ini boleh-boleh saja. Bagus juga. Kemudian mandi ketika ihram, maka seperti ini ittafaqal al ulama, semua Imam Nawawi ijma' ala annahu yustahab. Disukai, ya, disukai. Termasuk sunnah. Demikian juga ghusl dukhulihi Makkah, ketika akan masuk Mekah, demikian juga. Sebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau mau masuk Mekah maka kemudian mandi. Ya. Demikian insyaallah di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.